Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dari kelas A akan mempresentasikan apa yang telah kami dapat tentang timah, di mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas kami dalam mata kuliah bata tahan api dan terak. Berikut ini adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Nur Abdullah, yang kedua ada Kandias Ahmad, yang ketiga ada saya sendiri Yogi Anes, yang keempat ada Muhammad Rafli, yang kelima ada Syarif, yang keenam ada Brahman Tio. Adapun outline dari presentasi yang kami sampaikan adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada sejarah timah, yang ketiga ada proses ekstraksi, yang keempat ada flowchart proses produksi timah, yang kelima ada karakteristik timah, yang keenam ada komposisi timah, yang ketujuh adalah penutup. Nama saya Muhammad Rafli Supriyadi, NPM 3334180005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Seperti yang kita tahu, timah atau timah putih dan stannum dalam bahasa Latin ialah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai simbol Sn dan nomor atom 50. Timah termasuk logam pasca transisi di kelompok 14 di dalam tabel periodik. Timah juga merupakan jenis elemen ke-49 yang paling banyak melimpah di bumi ini, serta memiliki 10 isotop yang stabil, jumlah terbesar dalam tabel periodik. Unsur ini merupakan yang miskin disebut juga logam post-transisi keperakan. Bisa ditempa atau malleable, tak mudah teroksidasi dalam udara hingga tahan karat, ditemukan di dalam banyak alloy dan dipakai untuk melapisi logam lainnya untuk mencegah terjadinya karat. Timah diperoleh terutama dari mineral kasiterit yang terbentuk sebagai oksida. Nah, selanjutnya di sini ada unsur timah, di mana timah tak ditemukan di dalam unsur bebasnya di bumi, akan tetapi didapat dari senyawaannya. Timah pada saat ini didapat dari mineral kasiterit ataupun tinstone. Kasiterit ialah mineral oksida dari timah SnO2 dengan kandungan timah berkisar sekitar 78%. Kemudian contoh lain, sumber biji timah yang lain dan kurang mendapat perhatian daripada kasiterit ialah kompleks mineral sulfide yaitu stannite atau Cu2FeSnS4 yang merupakan mineral kompleks antara tembaga, besi, timah, belerang, dan silindrit. Merupakan mineral kompleks dari timbal, timah, besi, antimon, belerang 2. Contoh mineral ini biasanya ditemukan dengan mineral berharga logam yang lainnya seperti perak. Kemudian timah ialah unsur ke-49 yang paling banyak ditemui di kerak bumi, di mana timah memiliki kandungan 2 ppm, dan jika dibandingkan dengan seng 75 ppm, tembaga 50 ppm dan 14 ppm untuk timbal. Kasiterit juga banyak ditemui dalam deposit aluvial yaitu tanah atau sedimen yang tak berkonsolidasi membentuk bongkahan batu, di mana dapat mengendap di dasaran laut, sungai ataupun danau. Nah, selanjutnya di sini ada kegunaan timah, di mana yang pertama sebagai lapisan produk baja, yang kedua sebagai penyambung logam dengan solder, yang ketiga sebagai komponen logam ringan, yang keempat menjadi magnet konduksi, yang kelima sebagai sensor gas dalam industri keramik, yang keenam sebagai bahan kemasan, yang ketujuh sebagai pelapis kaleng, yang kedelapan sebagai bahan produksi kaca, dan yang terakhir sebagai bahan kombinasi perunggu. Sejarah pertambangan timah. Mineral timah terutama ditemukan di negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Nigeria, dan Bolivia. Tambang timah di Bolivia awalnya ditemukan secara tidak sengaja dan menjadi tambang timah terbesar di dunia pada tahun 1940-an hingga abad ke-20. Hingga hari ini, ribuan penambang timah di Bolivia bergerak di bawah tanah setiap hari. Negara di atas merupakan produsen terbesar timah. Adapun negara-negara yang memproduksi timah dalam skala kecil ditemukan di Australia, Kanada, Inggris, Spanyol, dan Jepang. Sejarah PT Timah. PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran.
Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi, penambangan timah, dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi, dan penelitian pertambangan, serta pertambangan non-timah. Perusahaan berdomisili di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Cilegon, Banten. Kenalkan, nama saya Syarif bin Amullah Jawad dengan NPM 33341800052. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang flowchart atau diagram alir yang ada di proses produksi timah. Yang pertama ini adalah proses basah dari pengolahan biji mineral timah atau kasiterit yang kita gunakan. Kasiterit yang akan siap diolah akan dibawa ke settling pond, kemudian kita akan lakukan proses selanjutnya yaitu gravity concentrator, yang mana penggunaan alat di proses ini yaitu yang pertama adalah jig heart. Dari jig heart ini akan didapatkan konsentrat SN yang memiliki kandungan besar dari 70%, maka dia akan dibawa ke rotary dryer dan kemudian akan dibawa ke proses selanjutnya yaitu proses peluburan dan pemurnian di pabrik. Kemudian tailingnya akan dibawa ke alat yang kedua yaitu namanya jig Yuba. Dari jig Yuba ini akan dihasilkan middling dengan SN 20-30%, dia akan dibawa ke rotary dryer dan akan dilanjutkan dengan proses kering. Kemudian dari tailing jig Yuba ini akan dibawa kembali ke settling pond dan dia akan dilanjutkan dengan yang namanya amang plan, yaitu menggunakan 3 cara dan metode, yaitu high tension separator, magnetic separator, dan air table. Di diagram flowchart yang kedua yaitu proses kering. Proses kering ini kita tahap pertamanya adalah melakukan screening, yaitu menggunakan round screen sekitar plus 50. Screening yang mendapatkan hasil plus 20 dia akan dibawa ke jig heart, kemudian minus 20 dia akan dibawa ke air table, kemudian dari air table ini konsentratnya akan dibawa ke proses peleburan, kemudian tailingnya akan dibawa ke amang plan tadi. Amang plan di sini maksudnya adalah high tension separator menggunakan proses pemisahan dengan sifat kelistrikan, kemudian magnetic separator menggunakan proses pemisahan menggunakan sifat kemagnetan, dan air table. Kemudian proses yang ketiga adalah proses peleburan dan pemurnian. Secara umum proses peleburan dan pemurnian ini memiliki 2 cara atau 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah crude-tin. Crude-tin ini setelah itu akan dilakukan 3 proses pemurnian, namanya pyro refining, eutectic refining, dan electrolytic refining. Dari proses crude-tin ini akan didapatkan konsentrat seperti biasa dan kemudian tailing. Tailing ini akan digunakan di proses peleburan tahap kedua, yaitu peleburan tailing atau peleburan terak, yang mana dari proses peleburan tahap kedua ini akan dihasilkan hard heat. Hard heat di sini akan digunakan untuk feed di peleburan tahap pertama dan kemudian akan digunakan peleburan tahap pertama dan kemudian akan dijadikan feed atau peleburan terak kedua. Peleburan terak kedua yang memiliki kandungan SN yang sangat kecil. Mungkin itu saja akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Karakteristik slide basasitas seperti terlihat. Basasitas merupakan rasio perbandingan antara jumlah oksida basa dalam terak dengan jumlah oksida asam dalam terak. Pada peda timah umumnya memiliki basasitas pada range 0,4 sampai 0,6. Apabila tidak mencapai nilai tersebut, maka terak tersebut tidak dalam daerah olefin. Daerah olefin sendiri ialah merupakan daerah yang disarankan untuk peleburan. Oksigen potensial artinya adalah kemampuan slag untuk transfer oksigen dari dan ke dalam lelehan logam. Dari sekian banyak unsur pengatur timah, biji timah, Fe merupakan salah satu unsur pengatur yang harus diperhatikan secara serius. Kandungan Fe sangat berpengaruh pada pembentukan terak, di mana Fe menjadi salah satu unsur yang menjadi oksida, yaitu FeO dalam sistem terak peleburan timah. Pada temperatur 1100 derajat Celcius,
Tidak hanya logam timah yang tereduksi, namun logam Fe juga ikut tereduksi. Sehingga sangat sulit untuk mendapatkan logam timah yang tidak ada logam Fe-nya sama sekali pada proses peleburan. Selanjutnya adalah komposisi terak atau slag dari proses ekstraksi timah. Pengotor dari konsentrasi timah yaitu logam oksida yang tereduksi membentuk terak. Oksida yang tereduksi parsial menjadi FeO dalam terak. Ada juga yang larut dalam Sn. Dan base metal oksida yang mudah tereduksi menjadi pengotor dalam larutan timah. Terak membentuk suatu fasa dari lelehan logam karena terak tidak larut dalam lelehan logam. Dan terak memiliki densitas yang lebih rendah dari lelehan logam itu sendiri. Kandungan atau komposisi dari terak ini terdapat SiO2, FeO, dan CaO, di mana dipengaruhi oleh basisitas. Basisitas ialah rasio perbandingan antara jumlah oksida basa dalam terak dengan jumlah oksida asam yang terdapat dalam terak. Apabila nilai basisitas terak tidak mencapai nilai 0,4-0,6, maka terak tidak termasuk ke dalam olivine zone, di mana olivine zone sendiri merupakan daerah yang disarankan untuk terjadinya peleburan. Daerah olivine zone dapat dilihat pada diagram Turner. Apabila terak yang dihasilkan tidak memiliki komposisi yang masuk ke dalam daerah olivine zone, maka dapat ditambahkan tonase dari FeO atau SiO2. Pada umumnya, 50 komposisi membutuhkan 24 jam supaya bisa dilakukan tapping. Secara teori, waktu yang dibutuhkan untuk tapping berbanding lurus dengan jumlah komposisi. Ada beberapa hal yang digunakan dalam menentukan kapan harus dilakukan tapping. Seperti dilihat secara visual apakah material sudah mencair sehingga dapat dilakukan tapping atau tidak. Tapping dilakukan jika komposisi terak telah berada dalam daerah olivine. Pada daerah olivine pada diagram Turner FeO, SiO2, CaO. Pada daerah olivine, temperatur leleh terak terdapat pada paling rendah, viskositas rendah, dan basisitas cukup baik untuk dilakukan tapping. Adapun kesimpulan dari presentasi yang telah kami sampaikan ini adalah yang pertama, kedua proses bidang pengolahan mineral ini secara terintegrasi akan menghasilkan konsentrat biji timah atau kasiterit dengan kadar timah atau Sn lebih dari 70%. Kasiterit dengan kadar 70% akan dikirim ke pabrik peleburan dan pemurnian untuk dilebur. Yang kedua, proses pemurnian dititik beratkan untuk menurunkan kadar Fe, As, Pb, dan Cu yang akan terkandung di dalam timah. Yang ketiga, di PT Timah Tbk memiliki 12 bunker dengan kapasitas 5 ton material yang telah dicampurkan dan dimasukkan ke dalam bunker untuk ditimbang sebelum melakukan proses peleburan. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Kiranya apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi orang yang melihatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.